Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Wahyuni dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu globalisasi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang didoseni oleh Hajah Silpi Herawati MM. Di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu globalisasi. Globalisasi ini adalah suatu proses integrasi internasional yang terjadi dikarenakan pertukaran pedagang dunia, baik itu produk, pemikiran, ataupun aspek-aspek kebudayaan lainnya. Maksudnya, dari globalisasi ini adalah di mana aspek kehidupan manusia dalam bidang politik, kebudayaan, secara internasional ini akan mengakibatkan keterkaitan antara satu sama lainnya. Dari globalisasi itu sendiri mungkin ada sisi baiknya maupun ada sisi buruknya, dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Dampak positif dari globalisasi ini yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Adapun yang kedua yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang ketiga yaitu tingkat kehidupan yang lebih baik, dan yang keempat yaitu adaptasi etos dan kemandirian bekerja. Adapun dampak positif dari globalisasi yang pertama tadi yaitu perubahan tata nilai dan sikap. Apa yang dimaksud dengan perubahan tata nilai dan sikap? Dalam globalisasi ini mengakibatkan perubahan dalam tata nilai dan tata sikap dalam masyarakat, memungkinkan pergeseran antara nilai-nilai tradisional mengubah menjadi nilai-nilai internasional ataupun maupun terbuka. Dan globalisasi ini dalam tata nilai maupun tata sikap mendukung pertukaran pengetahuan antar bangsa maupun antar negara untuk membantu masyarakat dan belajar dari budaya dan kemajuan negara-negara lainnya. Adapun dampak positif dari globalisasi yang kedua yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Dari globalisasi ini memungkinkan ataupun mempercepat ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga globalisasi memfasilitasi untuk menukarkan pengetahuan antar bangsa. Nah, memungkinkan masyarakat dengan adanya globalisasi ini untuk mengakses inovasi dan informasi baru dari bidang kedokteran, ilmu teknologi, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya globalisasi, tidak hanya untuk menghubungkan orang-orang yang efektif saja, tetapi juga untuk memperluas akses mereka terhadap pengetahuan dan teknologi yang dapat memungkinkan kemajuan hidup dan memacu berkembangnya masyarakat secara keseluruhan. Adapun dampak positif dari globalisasi itu yang ketiga yaitu tingkatnya kehidupan yang lebih baik. Nah, dengan meningkatnya akses terhadap teknologi dan inovasi melalui globalisasi, industri dan memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih. Nah, hal ini akan membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru, tapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Nah, akses ini lebih mudah untuk kita akses dan mempercepat waktu ataupun mengefisienkan waktu secara efektif. Nah, serta membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial lainnya. Nah, dengan seiringnya waktu, globalisasi ini memberikan potensi untuk meningkatkan kualitas hidup secara signifikan bagi banyak orang di seluruh dunia. Nah, adapun dampak positif yang keempat dari globalisasi itu sendiri yaitu adaptasi etos dan kemandirian. Nah, dari di dalam globalisasi ini dalam bidang sosial budaya dapat mendukung adaptasi, meningkatkan etos kerja yang sangat tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa dan kemandirian, rasional, sportif, dan lain-lainnya. Adapun dampak negatif dari globalisasi yang pertama yaitu pola hidup yang konsumtif.
Nah, adapun yang kedua yaitu sikap individualistik. Dan yang ketiga yaitu kesenjangan sosial. Dan yang keempat yaitu kurangnya peran masyarakat dalam penjagaan keamanan dan kedaulatan. Nah, adapun dampak negatif dari globalisasi yang tadi sudah disebutkan, yang pertama yaitu pola kehidupan yang konsumtif. Nah, dari berkembangnya di era industri ini, globalisasi membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat yang sangat melimpah. Nah, ketersediaan ini dapat memicu masyarakat selalu tertarik mengkonsumsi barang ataupun pilihan yang begitu banyak. Nah, dampak negatif dari globalisasi yang kedua ini yaitu bersikap individualistik. Sikap individualistik ini sering terjadi di masyarakat karena merasa dirinya tidak dibutuhkan lagi oleh orang lain. Nah, padahal sikap manusia itu adalah makhluk sosial, jadi saling berinteraksi antara satu sama lainnya. Nah, sikap ini selalu beresiko mengurangi semangat gotong royong, solidaritasnya tidak ada, kepeduliannya apalagi, dan kesetiaan kawannya pun selalu ia tidak dapatkan karena dia merasa bahwa dirinya itu tidak dibutuhkan lagi oleh orang lain, karena dia merasa bahwa dirinya tidak dibutuhkan oleh orang lain. Adapun dampak negatif dari globalisasi yang ketiga yaitu kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial ini hanya dialami oleh masyarakat sedikit lainnya yang mendalami bahwa sekelompok itu menginginkan memisah diri karena dijembatani sikap dan kepedulian sosial terhadap orang lain. Dampak negatif dari globalisasi yang keempat ini yaitu kurangnya peran masyarakat dalam penjagaan keamanan dan kedaulatan. Poin yang keempat ini yaitu berdasarkan hukum, pertahanan, dan keamanan yang berisiko mengurangi peran masyarakat untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya. Sebab hal ini dipertanggungjawabkan kepada pihak tentara dan kepada pihak kepolisian. Nah, di dalam globalisasi tadi sudah dijelaskan bahwa globalisasi ini memiliki satu sisi lainnya. Adapun sisi baiknya dan adapun sisi buruk dari globalisasi itu sendiri. Nah, namun di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tantangan globalisasi. Mungkin ada beberapa poin yang saya ingin jelaskan. Yang pertama yaitu persaingan ekonomi, dan yang kedua yaitu kesenjangan ekonomi, dan yang ketiga yaitu ketergantungan ekonomi. Nah, poin yang pertama yaitu persaingan ekonomi. Dalam globalisasi telah meningkatkan persaingan antara negara dan perusahaan yang telah memberikan tekanan terhadap perusahaan lokal untuk bersaing terhadap perusahaan internasional. Itu memungkinkan perusahaan lokal merasa jauh lebih buruk dibandingkan perusahaan internasional yang lebih kuat dan yang lebih besar tentunya. Jadi perusahaan lokal merasa tersaingi terhadap perusahaan internasional. Nah, poin yang kedua dari tantangan globalisasi yaitu kesenjangan ekonomi. Nah, meskipun globalisasi ini dapat membawa pertumbuhan ekonomi yang begitu baik, namun ada saja kesenjangan antara kaya dan miskin di negara semakin membanyak ataupun semakin meningkat dikarenakan diakibatkan oleh globalisasi itu sendiri. Adapun yang ketiga yaitu ketergantungan ekonomi. Nah, ketergantungan ini pada dasarnya globalisasi membuat banyak negara rentan terhadap fluktuasi ekonomi global seperti krisis keuangan, perubahan harga ataupun ketidakstabilan politik di negara itu sendiri. Nah, jadi kesimpulan dari globalisasi itu sendiri yaitu globalisasi membawa dampak baik dan buruknya yang sangat beragam bagi masyarakat di seluruh dunia, sementara memberikan manfaat ekonomi dan teknologi. Globalisasi juga menimbulkan tantangan yang begitu serius dalam hal ketimpangan ekonomi, kerentanan terhadap krisis, dan hilangnya identitas budaya. Nah, oleh karena itu, kita perlu adanya upaya untuk mengelola dampak-dampak ini secara bijaksana.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang didoseni oleh Hajah Silpi Herawati, MM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.